Alhamdulillah sehat. Selamat pagi waktu Amsterdam. Pada saat ini, Kak Ridwan sedang menjalankan S2-nya di Wageningen University and Research di Nederland atau di Belanda, mengambil jurusan ilmu pembangunan. Selamat siang adik-adik semua. Iya, Kak. Ya, kalau di sini selamat pagi. Karena sebenarnya dingin, agak dingin sih sekarang sekitar 5 derajatan. Nah, perkenalkan nama saya Ridwan Fadil Arif. Kalau di rumah biasanya saya dipanggil Idan. Tapi kalau di kampus itu namanya Ridwan. Idan itu kayak panggilan sayang. Saat ini sekarang saya tinggal di Aserpak nomor 44 Wageningen, Belanda. Wageningen itu kota pelajar, jadi di sini ada beberapa universitas dan saya menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Wageningen University. Saya ini berasal dari 2 bersaudara. Saya juga memiliki adik. Dia masih kelas 3 SMA sekarang, seumuran teman-teman. Saya saat ini mendapatkan beasiswa S2 Student Scholarship dari pemerintah Belanda. Saya ingin nanya nih kepada teman-teman. Kenapa sih kuliah itu harus pakai beasiswa menurut teman-teman? Dari Aulia Azahra Khairani. Dari mana nih? Di mana? Saya dari Palu, dari Emal Hairat Pusat. Oke, Masya Allah. Dari Palu ya? Wah, terima kasih udah gabung di acara ini ya. Acara Semantik Kulmina Series. Senang bisa diajak juga ikut ke sini. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kak Ridwan Fadil Arif. Riwayat pendidikan Kak Ridwan Fadil Arif. Kak Ridwan ini pernah bersekolah di SMK 1 Banjar, kemudian pernah mengambil kuliah singkat di Ulsan Institute of Science and Technology di Korea Selatan, kemudian melanjutkan S1-nya di Universitas Pajajaran, mengambil jurusan Sosial Ekonomi Perairan, Departemen Perikanan. Dan kemudian pada saat ini Kak Ridwan sedang menjalankan S2-nya di Wageningen University and Research di Nederland atau di Belanda, mengambil jurusan ilmu pembangunan. Nah, untuk organisasi, Kak Ridwan ini pernah mengikuti beberapa organisasi, diantaranya itu pada tahun 2014 sampai tahun 2016, Kak Ridwan pernah menjadi Ketua Kampung Mandiri Community Development di Bandung. Dan kemudian pada tahun 2016 juga, Kak Ridwan ini pernah menjadi koordinator Macakion Project Audiobook for Blind People di Bandung juga. Nah, Kak Ridwan juga mempunyai beberapa pengalaman kuliah pendek. Di antaranya yaitu pada Maret 2017, Kak Ridwan pernah mengikuti Singapura Indonesia Youth Exchange Program di Singapura. Kemudian pada Oktober 2017, Kak Ridwan juga pernah mengikuti Malaysia Indonesia Youth Cultural Exchange Program di Malaysia. Dan pada bulan November 2017, Kak Ridwan pernah mengikuti WSLI atau Pemuda Kelautan ASEAN di Filipina. Nah, untuk penghargaan yang pernah Kak Ridwan dapatkan, diantaranya yaitu yang pertama, Kak Ridwan pernah menjadi mahasiswa terbaik di bidang akademik Fakultas Perikanan dan Kelautan UNPAD. Kemudian, Kak Ridwan pernah menjadi mahasiswa berprestasi Fakultas Perikanan dan Kelautan di UNPAD. Dan yang terakhir, Kak Ridwan pernah menjadi mahasiswa terbaik bidang proyek sosial Fakultas Perikanan dan Kelautan UNPAD. Untuk pemberian materinya, saya serahkan kepada Kak Ridwan. Kepada Kak Ridwan, silakan Kak. Selamat siang adik-adik semua. Nah, perkenalkan nama saya Ridwan Fadil Arif. Kalau di rumah biasanya saya dipanggil Idan. Tapi kalau di kampus itu namanya Ridwan. Idan itu kayak panggilan sayang. Kalau misalnya ibu tuh manggilnya Idan, ayah panggilnya Idan. Tapi kalau di kantor atau misalkan di sekolah itu namanya Ridwan karena ayo kita mulai. Let's get started. Ulangi lagi, kita nomor 1, perkenalan. Nama saya Ridwan Fadil Arif, ini nama lengkapnya. Saya rumahku di Banjar, Jawa Barat. Saat ini sekarang saya tinggal di Aserpak nomor 44 Wageningen, Belanda. Wageningen itu kota pelajar, jadi di sini ada beberapa universitas
dan saya menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Wageningen University. Saya ini berasal dari 2 bersaudara. Saya juga memiliki adik. Dia masih kelas 3 SMA sekarang, seumuran teman-teman, dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan dia bisa melanjutkan kuliah. Saya memiliki hobi main piano dan pastinya rebahan. Terus makanan kesukaan, saya suka rendang dan suka sushi. Saya suka makanan Jepang. Jadi kalau misalkan ke Belanda, di sini saya tetap nyari makanan itu makanan Indonesia dan makanan Jepang. Ini foto saya lagi di Leiden. Leiden itu salah satu kota gede di Belanda. Di sini bagus, ada banyak kastil-kastil, gereja, ini sebenarnya gereja. Terus di sini banyak kanal-kanal. Jadi kotanya itu penuh dengan kayak irigasi. Jadi antara rumah-rumahnya itu banyak samping-sampingnya itu kayak sungai gitu. Dan itu banyak perahu-perahu. Ini bagus banget di Leiden itu. Mirip Amsterdam. Ini saya lagi jalan-jalan di sana sekitar sebulanan yang lalu. Nah, latar belakang pendidikan dan beasiswa. Seperti yang udah dijelaskan sama moderator tadi, saya dari SMKN 1 Banjar. Jadi saya bukan dari SMA teman-teman, tapi dari SMK, ambil jurusan Teknik Informatika. Terus saya lanjut S1 di Universitas Padjadjaran, jurusan Sosial Ekonomi Perairan. Terus lanjut di Wageningen University, jurusan Development Studies. Meskipun di sini ditulisnya WAG, tapi kalau di Belanda itu G itu berubah jadi H. Misalkan biologi itu jadi biologi. Termasuk di sini Wageningen. Jadi G-nya hilang. Atau misalkan Yogyakarta nggak jadi Yogyakarta tapi jadi Yogyakarta karena J-nya itu disebut Y kalau di sini kalau di Belanda. Oke, itu topik out of topic. Beasiswa S1 ketika beberapa tahun yang lalu saya mendapatkan beasiswa bidik misi, terus dapat juga beasiswa rumah kepemimpinan. Terus saya juga sempat dapat beasiswa untuk pertukaran pelajar ke Singapura. Sempat juga ngambil kuliah pendek di Filipina dan kuliah pendek juga di Korea Selatan. Ketika S2 saya juga saya saat ini mendapatkan beasiswa S2 Student Scholarship dari pemerintah Belanda. Nah, saya ingin nanya nih kepada teman-teman. Silakan jawab singkat aja di chat Zoom. Kenapa sih kuliah itu harus pakai beasiswa menurut teman-teman? Silakan jawab aja. Misalkan saya ingin meringankan biaya orang tua, terus saya biar gratis, biar apa gitu. Saya ingin tahu sebenarnya dari teman-teman apa sih menurut teman-teman kenapa kuliah itu harus pakai beasiswa? Oke, udah ada mulai yang jawab. Biar gak jadi beban orang tua. Mantap. Supaya tidak jadi beban keluarga, agar meringankan beban keluarga. Oke, meringankan keluarga. Oke. Meringankan biaya kuliah. Meringankan biaya kuliah. Kalau gratis, nah ini menarik. Kalau bisa gratis, kenapa harus bayar? Ya, benar juga, benar. Dapat memenuhi kebutuhan finansial saat kuliah, dapat sekolah dengan biaya lebih murah dan cari pengalaman di tempat budaya yang berbeda. Oh, mantap. Agar punya motivasi untuk tetap semangat belajar. Nah ini, belajar gak boleh berhenti. Biar bisa bantu orang tua yang kurang mampu. Mantap. Oke, lanjut ya. Nah, satu lagi teman-teman, pertanyaannya. Kan teman-teman nih pasti pengen di balik teman-teman mengikuti webinar ini pasti di belakangnya pengen tahu suatu hal dari saya gitu, dari saya sendiri gitu. Kira-kira apa sih yang ingin teman-teman ketahui dari topik diskusi kita kali ini? Jawab aja singkat di chat tadi. Apa aja? Apakah pengen tahu tips wawancara, terus pengen tahu tips seleksi beasiswa, terus apa yang kira-kira menjadi
hal yang ingin teman-teman ketahui saat ini gitu. Tips seleksi beasiswa, tips jalan-jalan ke luar negeri. Oh, mantap. Oke. Tips beasiswa, tips wawancara. Oke, tips seleksi beasiswa, bis yang tersedia. Oke. Bagaimana tips seleksi beasiswa? Oke, tips wawancara, jenis beasiswa, semuanya, Kak. Oke, kalau gitu semuanya ya. Kalau semuanya kita langsung lanjut saja. Wait. Oke, kita lanjut. Nah, kalau saya sendiri nih, teman-teman. Saya sendiri kenapa sih kuliah tuh harus pakai beasiswa? Oke, pertama, saya mau ngejelasin kuliah SPP di Unpad. SPP di Unpad itu pada dasarnya ya, biaya kuliah itu mahal, teman-teman. Bagi saya yang mana saya berasal dari keluarga sederhana, dapat dikatakan kurang mampu waktu itu. Terus biaya kuliah selama 4 tahun tuh tidak murah. Untuk SPP di Unpad waktu itu ya, itu berkisar sekitar 500.000 sampai 6,5 juta. Katakanlah kita ngambil 6,5 juta per semester dikali 4 tahun atau 8 semester. Terus biaya hidup di Bandung itu nggak murah juga, teman-teman. Teman-teman butuh sekitar 900.000 untuk bisa hidup di Bandung. Itu udah kosan, udah makan, dan lain-lain. Terus biaya tugas, praktikum, ngeprint, itu tuh nggak murah juga. Kalau di total itu sekitar 124 juta nih, teman-teman, selama 4 tahun. Nah, 124 juta itu bagi saya tuh gede banget. Saya nggak ada uang tuh untuk membiayai diri saya sendiri kalau misalkan kuliah S1 di Unpad. Dan saya juga nggak bisa minta ke orang tua, "Mah, tolong bayarin 120 juta untuk kuliah di Unpad." Saya nggak bisa, karena orang tua saya sendiri berasal dari keluarga yang sederhana. Terus yang kedua, kenapa kuliah harus pakai beasiswa? Ya kenapa enggak? Karena semua orang itu berhak mendapatkan beasiswa apapun itu loh. Jadi semua di sini teman-teman itu berhak mendapatkan beasiswa. Tidak ada yang terkecuali. Gitu. Nah, ini kutipan yang selalu saya ingat ketika SMA. Bermimpi dan berdoalah, karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Andrea Hirata ini merupakan, pasti tahu ya teman-teman siapa Andrea Hirata. Andrea Hirata itu salah satu penulis. Tahu. Dia banyak bukunya. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang belum baca, silakan baca. Ini bagus banget buku-buku Andrea Hirata. Nah, kita lanjut ke topik yang nomor 2, beasiswa S1 dalam dan luar negeri. Beasiswa S1 itu di dalam negeri itu apa aja sih, Kak? Beasiswa S1 dalam negeri itu terbagi menjadi 2. Pertama, beasiswa dari kampus. Yang kedua, beasiswa dari luar kampus. Maksud dari beasiswa dari kampus, artinya beasiswa itu diberikan dari kampus. Jadi ketika teman-teman udah masuk di universitas tertentu atau di kampus tertentu, nanti si kampusnya ini yang akan mengkoordinir, yang mengatur, yang akan menyeleksi mahasiswanya untuk mendapatkan beasiswa. Itu artinya beasiswa dari kampus. Sedangkan beasiswa dari luar kampus, artinya dari pihak kampus itu tidak ada keterlibatan dengan pemberi beasiswa. Jadi teman-teman harus daftar sendiri, terus mengatur sendiri, terus datang ke tempat seleksi sendiri, yang mana bisa jadi gak di kampus teman-teman nantinya. Dan teman-teman akan mendapatkan uangnya itu dari pemberi beasiswa yang berkaitan. Katakanlah misalkan di sini ada beasiswa dari luar kampus itu Karya Salemba 4, terus Rumah Kepemimpinan, terus ada Tanoto Foundation, dan banyak yang lainnya di sini. Teman-teman bisa, saran saya nanti teman-teman save, atau misalkan nanti teman-teman panitia dapat men-share, membagikan dokumen ini, teman-teman bisa cari info lebih banyak lagi terkait dengan tiap-tiap beasiswa ini.
Nah, ini beasiswa dari luar kampus ada banyak, terus beasiswa dari kampus ada banyak juga, teman-teman. Nah, yang saya kasih warna hitam di sini tulisannya, itu artinya beasiswanya itu ada atau tersedia setelah teman-teman diterima di kampus. Mohon catat ini, mohon ingat bahwa ada beberapa beasiswa yang saya kasih warna hitam, itu adanya atau tersedianya itu setelah teman-teman udah diterima di kampus. Sedangkan yang saya kasih warna coklat, ada 3, ini beasiswanya itu diterima atau tersedia sebelum teman-teman diterima di kampus tersebut. Ini penting teman-teman karena teman-teman perlu menyesuaikan atau memprioritaskan mana yang teman-teman butuhkan dan mana yang teman-teman ingin dapatkan. Kalau misalkan teman-teman pengen mendapatkan beasiswa Bakti Nusa, otomatis teman-teman harus persiapannya dari sekarang. Karena misalkan kalau teman-teman kelas 3, teman-teman punya waktu sekitar 6 bulan untuk mempersiapkan beasiswa Bakti Nusa. Sedangkan kalau teman-teman ingin mendapatkan beasiswa Tanoto Foundation, nanti teman-teman bisa jadi dipersiapkannya itu tahun depan, di akhir tahun misalkan. Terus teman-teman harus tetap update, misalkan karena ini merupakan informasi yang saya dapatkan per hari ini, bisa jadi 1 bulan kemudian akan ada perubahan dari pemberi beasiswa ini. Nah, teman-teman silahkan tetap update, tetap cek lagi kapan deadline-nya, kapan jadwalnya, dan skemanya seperti apa, apakah ada perubahan atau enggak. Ini teman-teman harus cek lagi. Nah, jenis pembiayaan beasiswa itu ada bermacam-macam, teman-teman. Yang pertama itu ada beasiswa full. Beasiswa full ini beasiswa yang mengcover atau yang membiayai seluruh komponen dari komponen kuliah. Mulai dari SPP uang kuliah, terus uang jajan atau uang bulanan atau uang yang dibutuhkan untuk teman-teman bisa hidup di kota tujuan, terus uang praktikum, uang field trip, dan lain-lain, itu oleh beasiswa full atau beasiswa penuh gitu ya, itu dibiayai semua. Terus yang kedua itu beasiswa komponen tertentu dan periode waktu tertentu. Nah, ini kalau beasiswa komponen tertentu itu artinya pemberi beasiswa hanya memberikan komponen beasiswa tertentu. Misalkan hanya ngasih uang SPP kuliah aja, berarti uang jajan terus uang praktikum tidak diberikan. Terus ada juga komponen pemberi beasiswa yang memberikan hanya uang jajan aja, sedangkan uang SPP harus ditanggung oleh teman-teman. Nah, ini teman-teman harus bisa membedakan mana beasiswa yang hanya memberikan komponen tertentu atau beasiswa full. Terus ada juga pemberi beasiswa itu biasanya hanya memberikan dalam waktu tertentu, periode waktu tertentu. Misalkan cuman hanya 3 bulan, atau misalkan hanya 1 semester, atau misalkan hanya 3 tahun, 1 tahun. Nah, itu teman-teman harus bisa cek lagi. Jadi, beasiswa yang ada di sini, ini itu tidak semuanya memberikan beasiswa full. Ada misalkan beasiswa XL Future Leaders, ini dia hanya memberikan beasiswa laptop seingatku. Jadi dia hanya memberikan laptop untuk kebutuhan teman-teman bisa berkuliah di universitas yang teman-teman nanti akan jalani. Nah, studi kasus saya sendiri, teman-teman, ketika S1 saya mendapatkan 2 beasiswa. Pasti teman-teman bertanya, Kak, emang bisa ya dapat beasiswa 2 sekaligus dalam satu waktu tertentu? Bisa, selama teman-teman tidak melanggar aturan, tidak melanggar kebijakan dari pemberi beasiswa. Ketika saya S1, saya mendapatkan beasiswa bidik misi, ini beasiswanya dari kampus. Nah, sedangkan dari luar kampus, saya mendapatkan beasiswa rumah kepemimpinan. Nah, komponen beasiswa dari bidik misi ini full. Mulai dari SPP semester, uang bulanan, praktikum. Pokoknya semua komponen beasiswa yang komponen kuliah itu diberikan oleh beasiswa bidik misi. Sedangkan beasiswa dari luar kampus, itu dari rumah kepemimpinan, saya mendapatkan tambahan uang bulanan 555.000 per bulan. Terus saya juga mendapatkan asrama, jadi saya tidak perlu bayar kos. Terus
saya juga dapat fasilitas belajar dan pembinaan. Jadi kalau di total itu saya dapat sekitar 1.150.000 per bulan untuk biaya hidup. Itu udah cukup, udah mencukupi kebutuhan yang saya butuhkan untuk hidup di Bandung, teman-teman. Nah, saya ingin bercerita, teman-teman, terkait dengan pengalaman saya mendapatkan beasiswa ini. Saya coba ajak teman-teman ketika saya lulus, ketika saya berada di kelas 3. Berarti sekitar 7 tahun yang lalu, waktu itu saya masih kelas 3, terus waktu itu saya mencoba peruntukan untuk mendaftar di Universitas Pajajaran. Karena saya dari Jawa Barat dan Unpad itu nggak terlalu jauh, terus Bandung itu dekat juga dari rumah, saya daftar ke sana. Saya juga sebenarnya ingin juga ke ITB, cuman waktu itu kebetulan kalau dari SMK itu agak susah, jadi hanya jurusan tertentu yang bisa masuk ITB. Jadi saya daftar di Unpad. Saya coba jalur SNMPTN. Kalau misalkan jalur SNMPTN nggak tahu kalau tahun sekarang seperti apa namanya, tapi kalau dulu tuh jalurnya SNMPTN itu artinya lewat jalur raport. Jadi rapotnya dikumpulkan, terus nilai yang paling bagus bisa masuk. Saya jalur SNMPTN gagal waktu itu. Selagi mempersiapkan SBMPTN, jalur tulis, boleh di-mute yang baru datang. Jalur tulis, waktu itu saya juga mencoba istilahnya gini. Jadi saya merupakan anak pertama, terus saya berasal dari keluarga sederhana, terus saya juga nggak bisa bayar kuliah secara mandiri gitu ya, teman-teman. Jadi waktu itu saya juga mencoba mendaftar untuk bekerja di Indomaret waktu itu. Jadi saya daftar di Indomaret sambil mempersiapkan SBMPTN, jalur tes tertulis. Nah, biasanya kan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan ya untuk SBMPTN. Saya ikut seleksi Indomaret dulu, terus saya sambil seleksi Indomaret, saya juga daftar persiapan untuk ujian tertulis. Nah, pada hari pengumuman, waktu itu saya masih ingat, itu hari Jumat, besoknya, hari Sabtunya, itu saya kebetulan, alhamdulillahnya, saya diterima di Indomaret. Hari Sabtunya, sekarang hari Jumat nih misalnya nih, besoknya itu penandatanganan kontrak kerja di Indomaret. Hari ini, sorenya, itu merupakan pengumuman SBMPTN. Saya masih ingat waktu itu karena hari Jumat itu hari yang sangat mendebarkan bagi saya, deg-degan banget karena itu pengumuman SBMPTN. Kalau misalkan saya nggak diterima SBMPTN, saya akan kerja gitu intinya. Akan coba kerja setahun, baru nyoba lagi SBMPTN di tahun berikutnya. Sore, saya ingat masih waktu itu, ibu saya itu lagi ke pasar. Saya nggak ngasih tahu kalau misalkan hari itu pengumuman SBMPTN ke ibu saya. Sekitar 30 menit sebelum pengumuman, sudah siap standby di depan laptop, terus siap buka hasil pengumuman, terus waktunya tahu kalau misalkan besok saya bisa menandatangani kontrak kerja di Indomaret. Sekitar 5 menit sebelum dibuka pengumuman SBMPTN, suasananya itu sangat mendebarkan sekali, deg-degan sekali, takut gak diterima. Terus saya sekitar 1 menit sebelum pengumuman saya refresh terus tuh web page-nya, si situs dari SBMPTN untuk lihat pengumuman. Saya coba masukin nomor nomor seleksi SBMPTN, terus nama, terus masukin tanggal lahir dan lain-lain. Waktu itu alhamdulillah saya diterima. Setelah mendapatkan informasi saya diterima, itu saya langsung sujud syukur. Terus laptop saya itu hampir mau jatuh karena lemes, terus deg-degan, terus langsung pengen sujud syukur. Jadi saya nggak peduli dengan laptop waktu itu.
Dan waktu itu ibu saya lagi nggak ada di rumah. Nah, sekitar 10 menit itu saya nangis. Dan sekitar 10 menit itu juga ibu saya datang. Dia datang, terus di depan rumah, terus dia ketok dia masuk pintu. Di depan pintu udah ada saya berdiri sambil nangis. Ibu saya kaget dong. Oh, ini anak kenapa? Dia nanya kan, kenapa dek? Nah, saya masih nangis waktu itu. Aku masih ingat dia kelihatan masih panik gitu. Takutnya dia ada hal mengerikan gitu, atau misalkan ada insiden atau kecelakaan gitu yang yang tertimpa gitu di keluarga kita. Waktu itu ketika ibu saya nanya kenapa gitu, saya langsung peluk ibu saya, terus saya sambil nangis, terus saya bilang, "Mah, saya diterima di Unpad." Waktu itu ketika saya bilang, "Mah, diterima di Unpad," ibu saya langsung nangis juga dan ikut bersujud syukur. Dan saya nggak jadi kontrak kerja di Indomart besoknya karena saya ngambil Unpad waktu itu. Pembelajarannya semua orang itu berhak loh, meskipun saya berasal dari keluarga sederhana, terus saya juga nggak pinter, saya nggak pernah dapat ranking 1 di kelas, tapi bisa loh saya mendapatkan beasiswa di Unpad full, bahkan saya mendapatkan 1,150.000 per bulan untuk biaya hidup. Jadi selama 4 tahun saya tidak meminta sepeser pun dari orang tua untuk biaya dan hal lain-lain untuk kuliah di Unpad. Begitu teman-teman. Next. Nah, terus Kak, gimana dong kalau misalkan saya nih pengen dapat beasiswa S1? Nah, pada slide kali ini saya akan mencoba menjelaskan seperti apa sih tips mendapatkan beasiswa S1 di universitas. Saya akan menjelaskan beasiswa S1 ini kalau misalkan teman-teman sudah diterima di universitas yang teman-teman inginkan. Kenapa? Karena beasiswa S1 yang tersedia setelah teman-teman diterima di universitas tujuan itu lebih banyak. Sedangkan universitas yang menerima calon beasiswanya sebelum diterima di kampus itu lebih sedikit. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi di list beasiswa. Nah, step pertama, teman-teman harus tentukan target jangka panjang. Mendapatkan beasiswa itu merupakan hal yang berdarah-darah loh. Capek, terus banyak pikiran, teman-teman perlu belajar, terus gak boleh leha-leha. Teman-teman gak bisa seharian hanya lihat TikTok. Teman-teman gak bisa seharian hanya scrolling Instagram terus. Teman-teman perlu belajar, perlu memotivasi diri sendiri untuk tetap semangat kuliah di universitas impian. Dan ini gak bisa main-main. Karena saya nih kalau misalkan teman-teman follow Instagram saya atau misalkan lihat aktivitas saya, misalkan saya jalan-jalan ke kota di Jerman, saya jalan-jalan ke Paris misalkan. Di balik itu semua, persiapan untuk saya bisa mendapatkan beasiswa ini itu tuh banyak hal yang saya korbankan. Waktu bermain, terus jalan-jalan ketika S1 saya tuh nggak terlalu banyak karena saya mempersiapkan untuk kuliah di luar negeri, S2 di luar negeri. Jadi mendapatkan beasiswa itu sebuah komitmen jangka panjang dan ini nggak bisa main-main. Dan saya ingin menularkan hal ini kepada teman-teman untuk membuat komitmen jangka panjang teman-teman. Misalkan teman-teman membuat komitmennya beasiswa. Nah, ini teman-teman harus kalau membuat komitmen ini, teman nggak bisa hanya menuliskan ini tapi nggak ada effort atau upaya untuk mendapatkan target ini. Terus ketika teman-teman sudah menentukan target jangka panjang, teman-teman coba buat
list kampus tujuan dan beasiswa yang ingin didapatkan. Misalkan teman-teman pengen lanjut di Unhas, dapat beasiswa bidik misi. Terus teman-teman pengen lanjut di UGM misalkan, pengen mendapatkan beasiswa bidik misi. Nah, teman-teman coba list apa aja beasiswa yang bisa didapatkan dari universitas tersebut dan kampus tujuan teman-teman itu apa. Ini teman-teman perlu di list biar teman-teman tidak bingung. Terus cek perguruan tinggi yang memiliki peluang beasiswa yang paling banyak. Misalkan gini, perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri dalam hal beasiswa itu berbeda. Kalau perguruan tinggi negeri itu lebih banyak teman-teman peluang beasiswanya. Sedangkan kalau perguruan tinggi swasta itu lebih sedikit. Nah, jadi teman-teman harus pandai-pandai untuk memilah mana perguruan tinggi atau kampus atau universitas yang memiliki banyak beasiswanya. Biar teman-teman punya backup plan, punya rencana cadangan. Misalkan kalau teman-teman masuk ke Unhas, terus teman-teman nggak dapat beasiswa A, tapi karena di sana juga ada beasiswa B, teman-teman bisa mengupayakan beasiswa B. Kalau nggak dapat, teman-teman bisa mengupayakan beasiswa C. Kayak gitu. Ini tujuan dari kenapa teman-teman harus memilah mana universitas yang memiliki banyak peluang beasiswa. Terus teman-teman harus cari informasi. Informasi yang tersedia itu nggak datang sendiri teman-teman. Kayak gitu. Terus teman-teman harus buat nih janji pada diri sendiri untuk tidak akan pantang menyerah. Ini sedikit lebay sih ketika SMA saya. Waktu itu saya memiliki teman, sekitar 3 orang teman, atau sering saya bilang yang baru datang boleh di mute. Waktu SMA saya memiliki teman sekitar 3 orang, atau sering saya bilang mereka itu sahabat saya sampai sekarang. Kita itu membuat sebuah komitmen. Aku punya diary nih, punya catatan harian. Teman-teman tahu kan diary apa? Di diary itu saya membuat sebuah surat komitmen yang saya tanda tangani dan teman-teman saya, sahabat saya itu ketika SMA tanda tangani juga. Yang isinya kurang lebih seperti ini. Saya, Ridwan Fadil Arif, berjanji pada diri sendiri bahwa saya akan berjuang masuk ITB atau Unpad dan mendapatkan beasiswa full. Jika suatu saat saya hampir menyerah dan putus asa, saya akan mengingat komitmen ini. Dan itu saya tanda tangani. Dan saya kasih kepada teman-teman, tolong baca nih. Terus tolong tanda tangani juga biar menjadi saksi kalau saya memiliki komitmen ini. Karena ketika saya down, ketika saya lagi males, ketika saya lagi gak mau pengen belajar, teman-teman saya ini berhak untuk mengingatkan, untuk meningkat mendorong saya kembali untuk bisa lebih semangat lagi mendapatkan beasiswa. Itu tujuannya. Terus saya juga membuat list target. List target saya buat di whiteboard. Kalau dulu saya punya kayak macam kalender gitu. Saya tulis pakai spidol, terus saya tempelkan di kamar. Target yang isinya target kampus dan beasiswa. Di sana ada Universitas Padjadjaran, terus Institut Teknologi Bandung. Saya kebetulan pengen ke ITB juga waktu itu. Terus pilihan terakhirnya waktu itu saya pengen ke UPI. Saya tempelkan di kamar. Nah, saya juga mendorong pada teman-teman, tolong buat list target ini di kamar masing-masing. Kalau misalkan udah punya, tetap semangat. Kalau yang belum, silakan buat dan tulis dan tempelkan di kamar. Jadi ketika teman-teman lagi down, lagi capek nih, lagi banyak tugas, terus banyak PR, apalagi sekarang online mulu. Terus ketika teman-teman menulis komitmen itu, melihat komitmen itu, percayalah itu bakal menambah semangat teman-teman akan mengingatkan kembali bahwa teman-teman ini punya komitmen. Wah, gue pengen masuk Unpad. Kalau misalkan leha-leha gini gue nggak akan dapet. Nah, ini bisa memicu pada pada diri sendiri bahwa saya perlu nih mendapatkan
beasiswa di Unpad kayak gitu. Nah, yang kedua, karena ini beasiswa yang yang tersedia setelah teman-teman diterima, teman-teman harus diterima dulu di kampus tujuan. Mungkin teman-teman udah mengikuti webinar bagaimana mendapatkan beasiswa di kampus tujuan. Jadi saya tidak akan menjelaskan lebih jauh seperti apa agar teman-teman bisa dapat di kampus tujuan, diterima di kampus tujuan. Misalkan nih, teman-teman diterima di Unpad, di ITB, di Unhas atau di UI atau di universitas manapun. Nah, di sana tuh banyak peluang beasiswa. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut. Misalkan biaya per semesternya 6 juta. Di universitas negeri itu tidak ada namanya drop out atau dikeluarkan karena tidak mampu. Semuanya berhak mendapatkan beasiswa. Kayak gitu. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan beasiswa bidik misi atau bakti nusa yang mana beasiswanya itu dilakukan atau diseleksi sebelum teman-teman diterima di kampus tujuan, teman-teman harus dipersiapkan dari sekarang. Kalau pengen dapat beasiswa bidik misi, sekarang coba kontak SMA teman-teman, ke BK teman-teman atau divisi yang guru yang mempersiapkan perguruan tinggi. Kalau dulu biasanya BK, seperti apa syaratnya dan seperti apa mekanismenya. Ini teman-teman harus tanyakan ke guru tersebut. Karena beasiswa bidik misi ini prosedurnya itu udah dimulai dari sekarang. Kayak gitu. Terus yang ketiga, teman-teman harus persiapkan dokumen dan berkas. Jika teman-teman ingin mendapatkan beasiswa dari luar kampus, teman-teman harus mempersiapkan berkas-berkas ini. Ini merupakan berkas yang general, maksudnya ada beberapa beasiswa yang tidak meminta salah satunya ini, tapi saya mencoba menulis semuanya agar teman-teman kalau misalkan teman-teman tahu, teman-teman nggak kaget karena teman-teman udah dipersiapkan dari sekarang. Yaitu fotokopi rapot SMA, terus transkrip nilai kuliah. Transkrip nilai kuliah ini rapot kuliah. Jadi ketika teman-teman kuliah nanti dapat nilai itu disebut dengan transkrip. Terus teman-teman perlu mempersiapkan surat rekomendasi dari fakultas. Kalau teman-teman diterima di kampus, pasti teman-teman bagian dari salah satu fakultas. Terus teman-teman perlu juga mendapatkan surat rekomendasi dari dosen atau dari tokoh. Misalkan teman-teman punya kenalan atau punya dekat dengan salah satu tokoh, misalkan siapa ya, ustadz atau misalkan tokoh politik atau misalkan kepala desa. Nah, ini bisa menjadikan sebagai referensi. Jadi si tokohnya ini, misalkan kepala desanya ini memberikan rekomendasi bahwa saya berhak mendapatkan beasiswa. Terus surat tidak sedang menerima beasiswa lain jika diminta. Terus fotokopi buku tabungan, terus surat penghasilan orang tua. Nah, ini misalkan teman-teman orang tuanya bukan dari karyawan sehingga tidak punya surat penghasilan orang tua. Nah, ini teman-teman bisa minta ke desa. Di desa biasanya ada menyediakan surat keterangan penghasilan orang tua. Nanti gak usah minta ke tempat kerjanya, bisa dari desa. Terus biasanya mereka juga minta fotokopi bukti pembayaran PLN rumah. Nah, ini ada berkas lain yang perlu dipersiapkan, itu ada motivation letter atau esai. Motivation letter itu surat motivasi kenapa teman-teman pengen mendapatkan beasiswa itu, yang intinya seperti itu. Terus sertifikat organisasi, kalau teman-teman sekarang mendapatkan banyak sertifikat ketika SMA, persiapkan, kumpulkan, terus fotokopi. Terus sertifikat kejuaraan, kalau teman-teman mengikuti lomba, sering ikut lomba di mana-mana, terus dapat juara, siapkan sertifikat tersebut. Terus CV, teman-teman harus siap-siap buat CV, hasil tes bahasa. Kalau teman-teman pernah mengikuti tes IELTS atau TOEFL, dipersiapkan juga berkasnya. Nah, ini untuk tahapan seleksi beasiswanya. Pertama, teman-teman mengumpulkan berkas. Semua berkas yang diminta, teman-teman harus persiapkan, harus kumpulkan. Nggak boleh ada yang terlewat satupun.
Ini penting karena pemberi beasiswa biasanya kalau misalkan teman-teman nggak mengumpulkan salah satu berkas, semua berkas yang udah dikumpulkan itu akan dianulir. Jadi mereka tidak akan menerima mahasiswa atau misalkan calon penerima beasiswa yang mana berkasnya itu tidak lengkap. Terus yang kedua biasanya ada seleksi TPA. Seleksi TPA ini seleksi tes potensi akademik. Ada tes bahasa Inggris, tes matematika, tes penalaran. Terus yang ketiga, kalau misalkan teman-teman lolos di seleksi yang kedua, lanjut ke seleksi presentasi dan wawancara. Biasanya akan dilakukan wawancara. Nanti saya akan kasih tahu seperti apa tips wawancara ketika mendapatkan beasiswa, ketika mengikuti seleksi beasiswa. Kalau misalkan teman-teman lolos seleksi nomor 3, wawancara dan presentasi, lanjut ke pengumuman dan tanda tangan kontrak. Nah, ini dikasih tahu hal apa aja yang teman-teman dapatkan, uang per bulan, terus SPP dan lain-lain. Ini akan disampaikan di poin nomor 4. Nomor 5, teman-teman harus mempertahankan prestasi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman diterima di salah satu beasiswa, misalkan teman-teman diterima di beasiswa Bakti Nusa, biasanya dari Bakti Nusa meminta teman-teman untuk mendapatkan IPK atau nilai tertentu ketika kuliah. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa mempertahankan nilai tertentu, bisa jadi nanti beasiswa teman-teman akan dicabut. Jadi ketika kuliah teman-teman harus tetap mempertahankan prestasi yang sudah didapatkan. Nah, ini salah satu beberapa contoh persyaratan yang saya dapatkan dari web. Untuk karya Salemba 4 ini diperlukan seperti ini. Untuk karya Salemba 4 ini dikasih sekitar biaya hidup sebesar 755.000 per bulan. Terus misalkan beasiswa unggulan ini persyaratannya. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di website masing-masing. Sekarang udah banyak informasi yang tersedia di internet, jadi teman-teman bisa langsung cek sendiri di websitenya yang resmi. Terus beasiswa S1 di luar negeri. Kak, apa aja sih beasiswa yang bisa saya dapatkan jika saya ingin berkuliah di luar negeri? Nih, ini beasiswa yang tersedia. Jepang itu ada beasiswa Mombukagakuso atau Mombu biasanya orang-orang bilangnya Mombu. Misalkan pengen jadi siapa sih yang dari Jepang tuh Jeremy Paulin ya. Ya ini bisa mencoba beasiswa ini. Atau misalkan teman-teman pengen lanjut di Singapura, teman-teman bisa coba beasiswa Association of Banks in Singapore Scholarship atau ada beasiswa NUS. Kalau teman-teman pengen lanjut di Jerman ini menariknya semua yang berkuliah di Jerman S1 itu gratis, nggak perlu bayar. Jadi teman-teman hanya mempersiapkan biaya hidup per bulan. Cuman biaya hidup di Jerman itu mahal, hampir sama kayak di Belanda, sekitar 17 juta per bulan. Terus kalau Turki itu ada namanya beasiswa Turkiye Scholarship. Untuk Belanda, kalau teman-teman pengen bareng dengan saya di sini, teman-teman bisa coba beasiswa Orange Tulip Scholarship. Dan yang sebenarnya banyak informasi nama-nama beasiswa di negara tujuan, teman-teman bisa cek di website kampus yang tersedia. Misalkan teman-teman pengen ke Malaysia, itu ada biasanya informasi beasiswa tersebut. Nah, ini persyaratan untuk beasiswa di luar negeri S1 ya. Hampir sama sebenarnya, cuman biasanya teman-teman harus mempersiapkan bahasa negara tujuan. Misalkan kalau teman-teman pengen lanjut di Jepang, setahu saya kalau misalkan pengen lanjut di Jepang, itu teman-teman harus pakai bahasa Jepang. Otomatis sekarang teman-teman harus mempersiapkan dong sertifikat bahasa dari sekarang. Jadi teman-teman harus persiapkan bahasa negara tujuan. Atau misalkan pengen lanjut di King's School yang di Arab itu ya. Itu ada universitas di Arab. Itu bagus. Dan mereka menggunakan pengantar di kelasnya itu bahasa Arab.
Nah, teman-teman harus mempersiapkan bahasa Arab. Atau misalkan teman-teman pengen lanjut di Inggris, ya berarti teman-teman harus mempersiapkan bahasa Inggris. Tergantung negara tujuan. Nah, saya akan teman-teman karena ini agak apa namanya? Ternyata waktunya cepat banget, jadi saya akan agak cepat. Beasiswa S2 dalam dan di luar negeri. Ini masuk ke poin nomor 3. Kalau bisa pakai beasiswa, kenapa harus bayar sendiri? Nah, ini menarik, tadi ada yang ngejawab, kenapa kalau misalkan bisa gratis, kenapa harus bayar? Benar sekali. Nah, kenapa sih harus pakai beasiswa di luar negeri, khususnya untuk S2? Ini contoh kasus saya. Kalau misalkan saya harus bayar sendiri biaya kuliah di Belanda. Biaya kuliah per tahun itu di kampus saya itu sekitar 344 juta per tahun. Kalau misalkan per 2 tahun, karena untuk S2 ini 2 tahun, berarti saya butuh sekitar 700 juta. Biaya hidup saya per bulan di Belanda saat ini sekitar 17 juta per bulan. Terus saya juga butuh asuransi. Asuransi ini kalau misalkan saya sakit, saya bisa ditanggung asuransi. Itu sekitar 1.500.000 per bulan. Itu saya juga perlu tiket pesawat dari Jakarta sampai Amsterdam ini butuh sekitar, berarti untuk pulang pergi saya butuh 25 juta. Nah, ini perumpamaan. Kalau misalkan saya ingin ingin kuliah di Belanda S2 sampai selesai, itu butuh sekitar 945 juta atau sampai 1 miliar. Saya nggak punya uang 100 sampai 1 miliar untuk bisa kuliah di Belanda. Makanya saya mencari beasiswa. Atau misalkan teman-teman lanjut S2-nya di UI. Ini butuh sekitar 170 juta sampai selesai ya 2 tahun untuk biaya hidup, biaya SPP dan lain-lain. Ini perkiraan aja yang saya hitung sebelumnya. Jadi beasiswa kuliah S2 ini nggak murah, teman-teman. Apalagi kalau di luar negeri ini bisa sampai bermiliar-miliar, beratus-ratus juta. Untuk mendapatkan sebuah gelar yang disebut dengan gelar master, itu butuh sekitar 1 miliar. Nah, ini beasiswa dalam negeri. Saya akan mencoba menjelaskan beasiswa dalam negeri. Beasiswa S2 dalam negeri banyak. Ada beasiswa LPDP, beasiswa GSF, terus beasiswa unggulan, beasiswa bidik misi, beasiswa ISDB, beasiswa Unhan, beasiswa PSDMU. Ini banyak, teman-teman bisa coba informasi, bisa cari informasi per beasiswa ini. Jika teman-teman pengen dapat beasiswa PSDMU, teman-teman bisa coba search di Google beasiswa PSDMU. Semua informasi yang terkait dengan beasiswa PSDMU termasuk jadwalnya akan tersedia. Tipsnya teman-teman coba save slide ini, nanti teman-teman bisa cari. Sedangkan ini merupakan beasiswa untuk S2. Banyak, tergantung negara tujuan. Dari pemerintah Indonesia sendiri, itu ada namanya beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP ini dibiayai oleh pemerintah Indonesia untuk mahasiswa yang ingin berkuliah di luar negeri. Untuk S2 ya. Sedangkan tiap-tiap negara, misalkan teman-teman pengen ke Amerika Serikat, itu ada namanya beasiswa Fulbright. Teman-teman pengen ke Rusia, ini ada beasiswa Russian Government Scholarship. Teman-teman pengen ke New Zealand, ada beasiswa NAZ. Pengen ke Belanda, dapat beasiswa Stunet. Ini beasiswa yang saya dapatkan. Ini ada informasinya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu, teman-teman coba cari di Google beasiswa ini. Kak, untuk S2 apa aja sih berkas yang perlu dipersiapkan? Banyak banget. Ini salah satu yang paling penting. Pertama, transkrip S1. Nilai S1, teman-teman harus sudah selesai S1 dulu. Terus sertifikat bahasa atau tes hasil tes bahasa. Ada IELTS ini tes bahasa Inggris, atau TOEFL, ini tes bahasa Inggris juga. Untuk bahasa Inggris ada minimal tertentu, jadi teman-teman harus dipersiapkan. Terus ada letter of acceptance. Letter of acceptance ini merupakan surat
yang menyatakan bahwa teman-teman diterima di kampus X di luar negeri. Jadi rata-rata biasanya beasiswa di luar negeri ini terpisah. Artinya beasiswa di luar negeri di luar negeri ini itu beasiswa dari luar kampus. Terus perlu juga surat motivasi. Terus perlu juga surat rekomendasi. Ketika mendapatkan beasiswa di Belanda, saya mendapatkan rekomendasi dari profesor saya di Unpad waktu itu. Nah, terus apa aja sih Kak tahapan seleksi beasiswa S2? Ini merupakan tahapan seleksi beasiswa S2. Pertama, ada seleksi kelengkapan berkas. Kalau teman-teman berkasnya lengkap, itu akan langsung masuk ke seleksi berikutnya, yaitu tes potensi akademik, tes kepribadian, terus tes bahasa Inggris. Tes kepribadian ini bisa juga dibilang tes psikologi. Kalau misalkan teman-teman lulus dari seleksi ini, masuk ke interview. Di interview akan digali nih terkait dengan kesiapan calon. Terus ditanya juga kalau LPDP apa sih poin Pancasila nomor 3. Terus apa sih yang bisa diterapkan dari poin Pancasila nomor 4. Terus ditanya juga biasanya kalau LPDP itu sejarah kemerdekaan Indonesia. Itu ditanya. Terus misalkan ditanya juga hubungan bilateral antara Indonesia dan negara tujuan. Misalkan teman-teman pengen lanjut ke Amerika, ditanya Amerika sama Indonesia punya hubungan apa? Terus ditanya juga kenapa harus daftar di Universitas X? Kenapa teman-teman harus diterima di kampus X? Kenapa memilih jurusan tertentu? Ini bakal ditanya, jadi harus dipersiapkan. Terus teman-teman harus diterima dari kampus tujuan. Ini yang disebut dengan letter of acceptance. Jadi sebuah surat yang menyatakan bahwa teman-teman diterima di kampus tujuan. Kalau misalkan teman-teman diterima di Unpad, nanti teman-teman akan mendapatkan surat ini, letter of acceptance. Terus kalau misalkan teman-teman lolos interview terus dapat LOA, teman-teman lanjut ke LGD atau leaderless group discussion. Jadi teman-teman nanti akan diskusi, akan debat, kadang debat, lanjut ke debat di di tahapan seleksi beasiswa ini. Jadi misalkan nih saya terus ada X orang gitu ya, sahabat saya ikutan seleksi beasiswa ini, nanti akan diskusi. Nanti diskusi ini akan dinilai oleh pemberi beasiswa. Mana mahasiswa yang aktif, terus mana mahasiswa yang bisa memberikan solusi, terus mahasiswa yang enggak dominan, terus yang enggak menang sendiri, tapi dia mau mendengarkan orang lain. Nah ini akan dinilai. Kalau misalkan teman-teman lolos, lanjut gitu ya, lanjut ke pengumuman. Diterima atau enggak. Ya, ini merupakan seleksi singkatnya aja. Jadi sebenarnya detailnya itu lebih lama gitu. Tapi ini saya jelaskan lebih singkat. Nah, ini salah satu contoh dari letter of acceptance. Ini saya diterima di Inggris waktu itu. Di University of Manchester yang menyatakan bahwa Ridwan Fadil Arif, selamat Anda diterima di kampus Universitas Manchester. Terus saya juga sempat diterima di Australia waktu itu, yang menyatakan saya diterima di Universitas of Sydney. Ini merupakan contoh dari letter of acceptance. Nah, terus untuk bahasa Inggris ini merupakan table. Table biasanya teman-teman tahu kan, kalau misalkan TOEFL itu untuk tes bahasa Inggris. Nah, TOEFL yang biasa teman-teman pakai itu biasanya paper yang range-nya itu dari 397 sampai 677. Sedangkan sekarang itu dibutuhkan TOEFL ABT atau IELTS. Nah, kalau misalkan teman-teman tes TOEFL terus dapatnya sekitar 550, itu kalau di IELTS itu sekitar 6,5. Nah, 6,5 ini merupakan nilai minimal untuk bisa lanjut kuliah di negara yang mana pengantar kuliahnya itu dalam bahasa Inggris. Misalkan kalau Belanda itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya perlu mendapatkan nilai 6,5 atau untuk tes TOEFL papernya itu sekitar 550 sampai 583.
Kayak gitu. Ini tabelnya. Jadi teman-teman bisa dipersiapkan kalau teman-teman sekarang dapat IELTS-nya dapat TOEFL-nya itu sekitar 400 atau misalkan dapat 500 atau misalkan udah dapat 650, teman-teman bisa dicek di IELTS-nya itu sekitar dapat berapa gitu. Nah, lanjut ke poin nomor 4. Udah jam 7, berarti di sana udah jam 2 ya. Sebentar lagi ya panitia. Kesalahan dalam meraih beasiswa. Yang pertama, berkas tidak lengkap. Salah satu berkas tidak lengkap akan langsung dicoret. Kedua, kurang riset dan procrastinate. Jadi selalu menunda-nunda. Misalkan deadline untuk daftar beasiswa ini tanggal 30 Desember. Teman-teman ditunda lagi persiapan berkasnya, jadi terus diulur terus tiba-tiba udah H-1 dan teman-teman belum siap. Wah, itu udah dijamin guys. Udah bukan dijamin ya. Kalau misalkan teman-teman beruntung terus sangat pintar sekali, ya teman-teman bisa lanjut, bisa diterima gitu. Tapi kalau teman-teman kayak saya gitu ya, yang mana saya nggak pintar, terus saya juga perlu persiapan ini itu, udah sih nggak akan diterima. Kalau misalkan kurang persiapan. Terus bahasa Inggris tidak mumpuni. Ini yang tadi, misalkan teman-teman cuma dapat 397. Ya berarti teman-teman harus belajar bahasa Inggris. Karena teman-teman nggak bisa dengan nilai segitu kuliah di luar negeri. Terus tidak siap interview dan ketika tes teman-teman nilainya kecil. Ketika interview teman-teman tidak ada persiapan apa. Kan si interviewer atau si yang nge-interview bahwa teman-teman ini merupakan kandidat yang potensial untuk mendapatkan beasiswa. Teman-teman nggak bisa meyakinkan itu, udah itu dicoret. Terus teman-teman tidak bisa, misalkan gini, di berkas itu teman-teman ditulis saya mendapatkan juara matematika se-Sulawesi, juara 1. Terus kata interviewer, kata orang yang yang ngasih interview, mana coba minta buktinya kalau kamu juara 1 matematika di Sulawesi. Terus teman-teman nggak ada sertifikat, terus nggak ada bukti apapun, si interview bakal ragu dong. Lah ini kok nggak ada. Nah jadi teman-teman harus persiapkan print semua sertifikat yang belum yang bisa meyakinkan si interviewer. Terus motivation letter tidak meyakinkan. Motivation letter ini surat yang menyatakan bahwa teman-teman gue nih punya kemampuan A B C D. Sedangkan di surat itu teman-teman tidak ngasih tahu itu gitu. Di surat itu teman-teman malah ngawur kemana-mana, terus tidak sistematis, terus bahasa Inggrisnya nggak dicek sama teman-teman yang lain. Nah, itu salah, itu fatal banget. Sedangkan saya sendiri ketika membuat motivation letter, suratnya itu yang saya buat itu dicek banyak orang, bahkan lebih dari 5 orang. Oleh teman saya sendiri, sahabat saya sendiri. Saya minta tolong cekin. Ini udah bagus apa enggak? Dia akan ngasih koreksi. Ini bagus apa enggak? Dia akan ngasih koreksi. Kayak gitu. Tips wawancara. Yang pertama, siapkan mental. Ketika dites itu ada orang dari psikolog. Jadi dia bakal tahu kalau teman-teman berbohong atau enggak. Jadi jangan berani-beraninya untuk berbohong di depan interviewer atau yang wawancara. Bisa jadi salah satu dari interviewer itu yang memberikan wawancara itu adalah psikolog. Dia tahu ketika teman-teman berbohong atau enggak. Terus si salah satunya itu juga akan ada dari tim penguji dari bidang masing-masing. Misalkan teman-teman dari S1-nya itu sejarah misalkan. Atau misalkan biologi. Itu ada dosen penguji dari bidang biologi, biasanya ada profesor di bidang biologinya yang akan mengecek teman-teman benar nggak sih, jago nggak sih dalam biologi. Terus ada perwakilan dari pemberi beasiswa. Yang nomor 2, pakaian sopan. Ini ada contoh buruk salah satu teman saya ketika wawancara, dia pakai sendal jepit. Ketika wawancara dimulai, boro-boro interviewernya mau nanya-nanya hal kamu lahir di mana, tinggal di mana, kenapa pengen dapat beasiswa, dia malah dimarahin. Kok berani-beraninya ketika wawancara kamu pakai sendal jepit? Itu nggak
nggak sopan. Jadi teman-teman perlu dipersiapkan pakaian yang sopan itu ketika wawancara bisa dicek harus pakai jas atau misalkan harus pakai kemeja, celana panjang, celananya nggak boleh jeans, pakai sepatu, terus disisir, rapi, nggak perlu pakai baju baru, yang penting teman-teman bajunya rapi dan bersih. Terus latihan. Saya sebelum wawancara itu latihan berkali-kali dengan beberapa orang teman. Bahkan saya sampai bosan gitu. Latihan terus karena dengan latihan ini akan semakin terbiasa menjawab pertanyaan si pewawancara. Ulangi lagi sampai teman-teman bisa ngejawab kemungkinan pertanyaan yang akan dipertanyakan oleh interviewer. Terus materi wawancara, teman-teman coba cari di internet, kira-kira pertanyaan apa aja yang akan muncul di wawancara beasiswa X. Itu ada yang sharing, ada yang berbagi, misalkan pengalaman wawancara Bakti Nusa, itu ada. Nah, teman-teman perlu persiapkan, perlu jawab pertanyaan itu dengan versi teman-teman. Misalkan salah satu pertanyaannya itu, kenapa sih pengen dapat beasiswa X? Biasanya kalau teman-teman jawabnya, karena saya ingin meringankan biaya orang tua, itu nggak akan diterima. Kalau teman-teman jawabnya misalkan, karena saya memiliki potensi, ketika saya kembali ke Sulawesi, saya bisa kembali ke Sulawesi dan memajukan desa saya dengan membuat produk XXXX. Sehingga ketika saya mendapatkan beasiswa ini, dampaknya tidak akan hanya pada saya sendiri dan keluarga saya sendiri, tapi kepada masyarakat luas. Nah, itu bagus. Itu salah satu contohnya. Tips belajar bahasa Inggris. Yang pertama, belajar. Tidak ada pilihan. Kalau belajar bahasa Inggris, kalau teman-teman orang Indonesia, kalau nggak belajar bahasa Inggris, ya teman-teman nggak bisa bahasa Inggris. Pilihannya itu hanya belajar. Yang kedua, latihan. Kalau misalkan teman-teman memiliki kesempatan untuk bisa tinggal di Australia, di Inggris, di mana negaranya itu pakai bahasa Inggris, ya itu sangat beruntung. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ada, coba cari teman yang mana bahasa Inggrisnya lebih bagus, atau misalkan cari kenalan yang mana bahasa Inggrisnya lebih bagus daripada teman-teman. Jangan belajar bahasa Inggris, ngobrol gitu ya, dengan orang yang mana bahasa Inggrisnya tuh lebih jelek daripada teman-teman. Karena itu nggak akan meningkatkan skill teman-teman. Terus yang ketiga, kalau mepet banget, kalau misalkan gini, teman-teman pengen kuliah di luar negeri, pengen ke Belanda, targetnya tahun depan, teman-teman punya waktu 6 bulan, teman-teman nilainya masih kecil, skor IELTS-nya atau skor TOEFL-nya, untuk meningkatkan bahasa Inggris ya teman-teman bisa les. Cuma kalau les ya berarti ada biaya dan lain-lain. Tipsnya kalau misalkan biayanya budget teman-teman, terus keuangan teman-teman nggak banyak, belajar mandiri. Bisa kok aku belajar mandiri, nggak ada pilihan. Teman-teman banyak bisa di internet sekarang lebih banyak informasi terkait dengan belajar bahasa Inggris. Di YouTube juga banyak sekali. Nah, terus panitia, apakah saya masih ada waktu? Ya Kak, silakan. Masih ada waktu. Oke. Saya ingin membagikan pengalaman saya bagaimana hidup di Belanda. By the way, sekarang masih gelap, jadi aku berharap sekarang ada matahari jam 8, tapi ternyata belum muncul juga. Saya ingin memperlihatkan gimana kondisi di luar sebenarnya, tapi masih gelap. Pengalaman hidup di Belanda, kok ada tulisan ini? Pengalaman hidup di Belanda. Yang pertama, susah makanan halal. Di sini susah makanan halal, babi di mana-mana. Apalagi saya tinggal dengan orang luar negeri. Jadi kamar saya ini di sampingnya itu ada orang Meksiko, orang Belanda, orang Prancis. Itu non muslim semua. Jadi kadang mereka minum-minum di dapur, terus pesta gitu ya. Saya ikutan juga, maksudnya sering ngumpul. Cuman ketika ngumpul
Saya biasanya minum orange juice, minum jus apa kayak gitu. Kadang saya minum air putih dan mereka minum minuman alkohol, minum wine, minum anggur, minum bir. Dan kalau misalkan teman-teman keluar jalan gitu ya, jalan-jalan, itu makanan halalnya sedikit. Kalaupun ada makanan halal, biasanya lebih mahal karena perlu bayar sertifikasi dan lain-lain. Jadi kadang kalau misalnya lagi mepet banget, lagi lapar gitu ya, terus gak ada makanan halal, saya akan coba cari makanan dari ayam gitu ya. Terus ya gak tahu itu apakah halal apa enggak, ya bismillah aja, makan bismillah. Ini nggak boleh sih sebenarnya, tapi ya itu kan lagi mepet ya. Terus yang kedua, di Belanda itu sepeda di mana-mana. Orang-orang di sini ini sangat suka pakai sepeda. Bahkan dosen saya sendiri itu pakai sepeda. Bapak-bapak, kakek-kakek 80 tahun, 70 tahun, mereka pakai sepeda. Saya juga beli sepeda di sini. Jadi kalau kemana-mana saya biasanya pakai sepeda. Kalau saya bilang punya sepeda adalah kunci. Kalau misalkan nggak ada sepeda nggak bisa kemana-mana. Ada di sini kereta, terus MRT, ya lebih bagus lah daripada Indonesia terkait dengan transportasi umum, tapi itu mahal banget. Kalau sepeda itu murah. Beli sepeda bekas bisa apa namanya, bisa dipakai bertahun-tahun. Terus yang ketiga, banyak makanan Indonesia. Makanan Indonesia di sini banyak banget. Karena mungkin penjajahan kali ya, kita kan punya sejarah, itu banyak disukai juga oleh orang-orang Belanda. Karena mereka pernah menjajah Indonesia selama 350 tahun lebih, terus mereka menyukai makanan Indonesia waktu mereka di Indonesia, dan mereka bawalah ke sini. Jadi mereka masih suka, dan namanya tetap sama. Sate di sini ya sate, rendang di sini ya rendang, kerupuk di sini ya kerupuk. Sambal di sini ya sambal, bakso di sini banyak, sayur buncis, terus ayam apa ya, ayam babi giling di sini ada, namanya sama, dan orang-orang Belanda makan itu. Jadi makanan Indonesia di sini sebenarnya nggak susah, cuman yang itu susahnya makanannya halal apa enggak. Terus di sini banyak sejarah yang berkaitan dengan Indonesia. Ya baik lagi tadi kita banyak banyak sejarah yang erat gitu ya antara Indonesia dan Belanda. Jadi kalau misalkan teman-teman ke museum itu pasti banyak hal yang berkaitan dengan Indonesia. Bahkan museum yang ada di Leiden itu dia lebih lengkap daripada yang ada di Indonesia terkait Indonesianya. Aku lupa terkait apanya, cuman di Leiden itu lebih lengkap. Terus kalau misalkan saya ke kota tertentu terus ada sebuah monumen, itu kadang monumennya itu berkaitan dengan Indonesia. Terus orang-orang di sini biasanya to the point. Di sini nggak maaf, punten, atau misalkan sorry, permisi. Di sini nggak ada kayak gitu. Di sini orangnya to the point. Kalau misalkan segini nih, saya membuat tulisan, terus untuk tugas kuliah. Terus si dosennya itu nggak suka. Dia bilang, tulisan kamu jelek, kamu perlu meningkatkan hal ini. Jadi mereka tuh langsung to the point bilang, gak mau basa-basi. Ya bagi saya yang woles gitu ya, yang nggak enakan, ya saya mah woles aja. Itu bagus kok, misalnya itu untuk meningkatkan kepribadian gitu. Tapi beberapa orang Indonesia yang biasanya yang sangat polite, yang sangat sopan santun gitu ya, ketika tinggal di sini mereka agak tertekan karena orang-orang Belanda di sini yang yaitu tadi to the point. Kadang mereka dibilang misalkan bahasa Inggris kamu jelek ya. Nah orang Indonesia sering tersinggung dengan hal itu. Sedangkan emang pada dasarnya ya kalau misalkan bahasa Inggrisnya jelek ya emang jelek gitu. Gak kayak orang Indonesia, misalkan kalau bahasa Inggris kamu jelek, pasti saya akan bilang bahasa Inggris kamu kayaknya perlu ditingkatkan deh. Beberapa kalimatnya, grammarnya atau tensesnya salah, terus ini itu dengan kalimat yang sopan santun. Nah kalau di Belanda enggak. Terus misalkan telat 1 menit, dia bilang kamu telat 1 menit, terus dia akan agak sedikit marah gitu. Kalau di Indonesia telat 1 menit itu nggak apa-apa, itu bagus bisa telat 1 menit kalau telat
berjam-jam, biasanya kan Indonesia karet banget kan waktunya. Kalau misalkan telat sejam itu masih bisa gitu. Kalau di sini telat 1 menit aja itu bisa jadi teman-teman nggak bisa masuk ke kelas. Yang terakhir, biaya hidup di sini mahal, super mahal. Jadi biaya bulanan saya itu sekitar 17 juta per bulan. Dan itu bisa habis karena mahal. Begitu. Jadi kalau misalkan makan di luar itu mahal banget. Oke, karena slide saya juga sudah habis, saya balikan kepada panitia dan waktunya juga sepertinya sudah agak telat. Saya kembalikan kepada panitia untuk tanya jawab. Oke. Sebelumnya terima kasih Kak Ridwan. Materinya udah sangat baik sekali kalau menurut saya, karena bisa membuka mindset saya tentang beasiswa itu bagaimana. Terus ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan dari materi kakak tadi ini, bahwa beasiswa itu semua orang berhak mendapatkannya, tapi untuk mendapatkannya itu kita tidak main-main dan harus ada pengorbanan di dalamnya. Nah, itu mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi kali ini. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk ke acara tanya jawab. Mungkin yang teman-teman yang mau bertanya bisa menggunakan fitur raise hand-nya atau bisa bertanya di kolom chat. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan manfaatkan kesempatan teman-teman untuk bertanya. Oke, ini ada pertanyaan dari room chat, Kak. Saya bacakan ya, Kak. Boleh? Assalamualaikum, nama saya Musalda Akbar dari Kabupaten Morowali. Izin bertanya, Kak, bagaimana agar mendapatkan skor IELTS yang bagus sebagai salah satu syarat mendaftar di universitas luar negeri? IELTS, jadi untuk mendapatkan skor IELTS tinggi ini kan teman-teman perlu belajar. Dan belajar IELTS ini kan komponen IELTS itu ada 4, ada speaking itu bicara, terus ada writing, nulis, jadi nanti nulis esai, terus ada listening, itu mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris, terus ada reading, ada membaca dalam bahasa Inggris. Nah, teman-teman itu harus memiliki skor bagus di keempat ini, di keempat komponen ini. Karena kalau misalkan salah satunya jelek, itu akan mempengaruhi nilai semuanya. Dan rata-rata minimal IELTS yang dibutuhkan oleh kampus luar negeri itu 6,5, teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, 6,5 itu kalau untuk rata-rata orang Indonesia itu perlu belajar yang nggak main-main. Maksudnya perlu belajar yang tekun gitu. Nggak bisa teman-teman hanya buka buku bahasa Inggris terus teman-teman tes IELTS dapat 6,5, itu kayaknya agak susah kalau misalkan teman-teman tidak memiliki background atau pengalaman belajar bahasa Inggris sebelumnya. Kecuali kalau teman-teman pernah tinggal di Inggris atau misalkan di Australia dan teman-teman udah terbiasa dengan bahasa Inggris, terus teman-teman hanya belajar sebulan buku IELTS, itu bisa aja dapat. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya basic sama sekali bahasa Inggris, terus teman-teman tiba-tiba ngambil IELTS, itu agak berisiko. Jadi teman-teman perlu belajar. Itu mudah-mudahan menjawab. Kalau ada ada pertanyaan lanjutan silakan. Oke. Kali ini ada pertanyaan dari Mohudri. Nah, dia bertanya, mengapa kakak memilih pindah jurusan saat mengambil S1 di Unpad? Apakah adanya pengaruh dari beasiswa yang kakak terima? Kemudian sambung Hodri, karena saya lihat di CV kakak tadi, kakak memilih jurusan teknik informatika. Oke. Jadi sebenarnya dari S1 ke S2 ini nggak berubah. Cuman penamaannya aja. Jadi ketika S1 saya mengambil jurusan sosial ekonomi perairan atau bisa disebut juga bidang perikanan. Itu saya fokus dalam pengembangan masyarakat. Jadi sosial masyarakat. Jadi membangun desa, terus ngeriset terkait dengan gimana agar nelayan bisa sejahtera dan lain-lain. Nah, ketika S2 di ilmu pembangunan yang saya sedang jalani ini itu nggak jauh. Jadi hanya beda penamaan aja. Jadi sebenarnya dari S1 ke S2 ini tidak banyak perubahan atau tidak pindah jurusan. Tapi kalau dari SMK ke S1, dari teknik informatika ke jurusan sosial perikanan, sosial ekonomi perairan,
itu sangat bertolak belakang jurusannya. Ketika SMK saya ngurusin komputer, ngurusin laptop, ngedesain ini itu, membuat web. Terus di perikanan sangat biologi banget dan sosial banget dan ekonomi banget. Yaitu emang bertolak belakang. Dan kenapa saya ngambil jurusan itu? Waktu itu saya tinggal di Banjar, di mana Banjar merupakan kota yang mana kalau misalkan di Jawa Barat itu dekat dengan pantai di daerah nelayan, dan saya ingin di Pangandaran itu banyak nelayan-nelayan yang sangat miskin gitu. Saya ingin membangun orang-orang atau membangun nelayan ini agar mereka bisa sejahtera. Dan saya ingin belajar gimana caranya agar nelayan ini bisa mampu gitu untuk mendapatkan pendapatan lebih tinggi gitu daripada saat ini. Yaitu salah satunya dengan saya perlu belajar di bidang perikanan, sosial ekonomi perairan agar si nelayan ini bisa lebih lebih sejahtera kayak gitu. Itu salah satu alasannya. Terus yang kedua itu dulu ayah saya itu suka bidang perikanan. Kadang kita suka mancing bareng, terus kadang aku Kak di rumah kan punya kolam ikan. Itu waktu kecil aku suka banget ngurusin kolam ikan. Jadi ketika lulus SMK saya memutuskan lanjut ke bidang sosial ekonomi perairan. Gitu. Mudah-mudahan menjawab. Jadi lebih fokus ke hobi Kak ya? Kalau bisa Iya, dibilang. dan hobus ya bisa jadi. Jadi, ini Kak ada pertanyaan lagi dari Zahra Miftahul. Dia tanya, apa itu Tonoto Foundation dalam beasiswa luar negeri? Tanoto Foundation itu beasiswa dalam negeri, bukan luar negeri. Kalau boleh tahu itu apa Kak? Sejenis beasiswa gitu? Ya, itu beasiswa dari salah satu ini saya lihat ya. Nah, informasi yang ada di saya sampaikan di sini. Nah, ini semuanya beasiswa dalam negeri. Sudah kelihatan kah? Iya, sudah Kak. Nah, salah satunya itu Tanoto Foundation yang ini. Nah, jadi beasiswa Tanoto Foundation ini beasiswa yang diberikan oleh perusahaan Tanoto. Itu emang dikhususkan untuk mahasiswa dalam negeri. Oke. Aduh, maaf nih untuk Firna, Kelangka tadi. Ada nih pertanyaan dari Firna Kak. Dia bertanya, Assalamualaikum, selamat siang Kak. Perkenalkan saya Firna dari SMA 2 Pamunas Selatan. Dia tanya, Kak, gimana caranya agar bisa dapat beasiswa luar negeri khususnya di Busan, Korea Selatan? Beasiswa di luar di Korea Selatan itu ada namanya beasiswa KGSP, itu dari pemerintah Korea Selatan. Teman-teman bisa coba cari di internet apa itu beasiswa KGSP. Caranya itu nggak jauh beda dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek lagi PPT atau dokumen nanti yang saya akan kirim, seperti apa langkah-langkah yang bisa teman-teman lakukan agar bisa dapat beasiswa di luar negeri. Itu nggak jauh. Kalau saya sendiri waktu itu, kebetulan saya ngambil kuliah singkat di sana, jadi nggak terlalu lama. Ya seleksinya nggak terlalu jauh berbeda, jadi melalui tahapan seleksi. Jadi teman-teman diterima dulu di Unpad. Nanti di Unpad itu ada pertukaran pelajar. Itu kalau misalkan teman-teman diterima di kampus negeri ya, atau misalkan di kampus yang sering bekerja sama dengan universitas di luar negeri, itu akan banyak peluang-peluang. Misal kalau Unpad itu sering kerjasama dengan universitas Korea, terus Jepang untuk melakukan pertukaran pelajar. Jadi teman-teman memiliki kesempatan kuliah di Unpad sekaligus di Korea Selatan, atau misalkan kuliah di Unpad dan sekaligus di Jepang. Kayak gitu teman-teman. Iya, ini kita utamain yang teman-teman yang gunain fitur raise hand ya. Nah, di sini kebetulan ada yang menggunakan fitur raise hand atas nama Nurul Azlami, kayaknya panitia nih Kak. Kepada Nurul Azlami dipersilahkan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ain, saya dari SMA N3 Poso.
Saya mau nanya mengenai LOE sih Kak, agak Boleh. kurang paham gitu. Hmm. Misalnya kita mau apply beasiswa S1 misalnya di luar negeri, misal di Univ A di Malaysia misalnya. Terus apakah kita fokus apply beasiswanya atau kita fokus ke tes masuk di Univ A gitu Kak? Kan kalau di di Indonesia tuh kayak ada SBMPTN, SNMPTN buat seleksi masuk ke univ di luar negeri, di dalam negeri. Bagaimana kalau di luar negeri Kak? Kan apakah ada kasus di mana kita lolos apply beasiswa tapi tidak lolos gitu di Univ A gitu. Gitu Oke. Kak. Bagus pertanyaannya. Untuk beasiswa di luar negeri S1 itu LOA biasanya itu tidak hanya diberikan secara cuma-cuma. Biasanya melalui seleksi yang panjang. Ada seleksi tes bahasa Inggris, tes matematika, tes potensi akademik dan lain-lain. Itu biasanya dilakukan oleh kampus tersebut. Bagi kampus yang menyediakan seleksinya di Indonesia, contoh misalkan aku kurang tahu kalau di Malaysia, tapi kalau misalkan ke MIT di Amerika Serikat, itu ada seleksinya di Medan, terus di Bandung, terus Jakarta, mungkin di Makassar juga ada seleksinya. Jadi dari Amerika Serikat itu ada seleksi tersendiri untuk mahasiswa S1 di Indonesia. Nanti teman-teman bisa mengikuti seleksi tersebut. Kalau udah diterima, baru teman-teman apply beasiswa yang terkait. Itu nanti akan ada informasi yang lebih lanjut. Misalkan teman-teman udah tahu nih, misalkan beasiswanya di Amerika Serikat itu ada beasiswa apa gitu ya. Atau misalkan di Belanda ada beasiswa Orange Tulip Scholarship. Jadi teman-teman diterima dulu di kampus tujuan di Belanda. Misalkan di kampus saya di Wageningen. Nanti teman-teman baru daftar beasiswanya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman diterima di kampus luar negeri, nanti teman-teman akan dapat LOA itu, surat yang menyatakan bahwa teman-teman diterima di kampus X. Nanti bisa lanjut ke beasiswa. Terus ada kasus juga, di mana kasusnya yang tadi Dek Nurul kasih tahu. Teman-teman diterima di beasiswa X, tapi teman-teman nggak diterima di kampus tersebut. Biasanya pemberi beasiswa akan memberikan waktu, kalau baik ya, memberikan waktu 1 tahun untuk mencoba kembali tahun berikutnya untuk bisa diterima di kampus tersebut. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak dapet, terus si pemberi beasiswanya nggak mau nunggu 1 tahun, teman-teman akan didiskualifikasi karena teman-teman tidak memenuhi persyaratan, yaitu perlu diterima di kampus tujuan. Mudah-mudahan menjawab. Ya Kak, paham. Makasih Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih juga Nurul Azlami. Kira-kira teman, ada tadi yang saya lihat menggunakan fitur raise hand. Mungkin bisa bertanya menggunakan fitur raise hand kembali. Atau kalau nggak ada, saya coba bertanya menggunakan fitur yang ada di chat. Boleh? Ini Kak, ada pertanyaan dari Taufik Kurrahman, kalau nggak salah. Dia bertanya, Assalamualaikum Kak, perkenalkan nama saya Taufik dari SMA Negeri 2 Pamunas Selatan. Mau bertanya nih tentang tips belajar bahasa asing menurut Kakak. Gimana tuh Kak? Tips belajar bahasa asing. Oke. Ketika lulus SMA, bahasa Inggris saya nggak terlalu bagus. Bahkan kalau misalkan di tes TOEFL itu skornya nggak banyak, nggak gede gitu, dikit doang, kecil doang. Tapi ketika kuliah, karena saya ingin mendapatkan beasiswa pertukaran pelajar, saya pengen ke Singapura, pengen ke Malaysia, pengen ke Filipina, pengen ke Korea, itu ada dorongan untuk belajar mandiri. Jadi saya sering mendengarkan video bahasa Inggris di YouTube, terus sering mendengarkan film bahasa Inggris, film-film bahasa Inggris pakai subtitle bahasa Inggris. Nah, itu teman-teman itu membantu banget agar teman-teman mulai mendengarkan bahasa Inggris atau bahasa asing di telinga teman-teman. Terus kalau misalkan nonton di YouTube itu di bawahnya kan ada caption kan. Jadi ada subtitle juga. Teman-teman pakai tuh fitur itu. Tapi dalam bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia.
Kalau bahasa Inggris ya percuma, ya nggak apa namanya, nggak berguna gitu. Pakai bahasa Inggris subtitlenya. Jadi itu secara tidak langsung teman-teman mendengarkan sekaligus membaca dalam bahasa Inggrisnya. Itu tips saya. Jadi ketika kuliah, saya itu suka nonton. Saya suka ngoleksi film, terus sering nonton, dan bahasa yang dipakai bahasa Inggris, terus pakai subtitle bahasa Inggris. Itu bisa ngebantu banget. Mudah-mudahan menjawab. Oke. Ini ada dari Muhadian Satria menggunakan fitur Raise Hand. Mungkin kepada Ya. Muhadian bisa dipersilakan untuk bertanya. Mohon Kak, mau tanya nih tentang tes bahasa Inggrisnya. Kan sekarang sudah kita tahu ada tes IELTS, TOEFL, dan yang paling baru TOEIC. Nah, kalau yang Kak sarankan yang mana lebih baik diambil? Kan soalnya tiga ini kan ada dia punya kelebihan sendiri untuk apa dan untuk apa. Tapi yang lebih baik yang mana? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus. Tergantung teman-teman pengen kuliah di mana. Kalau misalkan teman-teman pengen lanjut di Eropa, ambil tes IELTS. Kalau teman-teman pengen kuliah di Amerika Serikat, ambil tes TOEFL. Kalau teman-teman pengen kerja di luar negeri, pakai TOEIC. Jadi tiap tes itu beda-beda peruntukannya. Meskipun sebenarnya kalau teman-teman punya IELTS, itu bisa aja dipakai di universitas di Amerika Serikat. Tapi mereka akan memprioritaskan mahasiswa yang memiliki kalau teman-teman pengen ke Eropa. Ke Eropa itu kan banyak, ada Inggris, ada Belanda, ada Jerman, ada Prancis, ada Itali, ada Swiss. Mereka itu pakai bahasa Inggris yang mana sertifikasinya itu pakai IELTS. Tapi kalau teman-teman punya TOEFL juga, yang mana biasanya peruntukannya untuk bahasa Inggris Amerika Serikat, itu teman-teman bisa dipakai. Karena bahasa Inggris IELTS itu acuannya bahasa Inggris murni, bahasa Inggris United Kingdom dari UK. Yang mana biasanya bahasa Inggrisnya nggak ada selengean. Yang mana kalau misalkan Amerika Serikat kan mereka pakai selenge misalkan mereka lebih gaul lah, bahasa Inggrisnya udah dirubah. Nah itu IELTS dan TOEFL itu perbedaannya. Mudah-mudahan ngejawab. Danke Kak. Oke. Oke, Muhammad Adrian. Oke, mungkin karena waktu tanya jawabnya sekitar 6 menit lagi, Kak. Jadi saya coba saring lah istilahnya pertanyaan-pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan dari Dewi Sri Rahayu. Sedang harusnya. Ya. Dia bertanya, Assalamualaikum Kak, tips kuat gimana sih ini? Dia tanya Assalamualaikum Kak, tips kuat jauh dari orang tua menurut Kakak gimana? Mungkin argumennya itu Kak, argumen untuk menghadapi orang tua karena mungkin akan berpisah dengan orang tua kalau misal dapat beasiswa gitu atau gimana? Berarti lebih nanyanya bagaimana meyakinkan orang tua agar orang tua bisa mengizinkan gitu ya? Ini lumayan lumayan pertanyaan bagus sebenarnya. Ini lumayan lumayan tricky atau lumayan sulit dilakukan untuk semua orang. Jadi tiap orang beda-beda pasti cara approach orang tuanya, cara mendekati orang tuanya. Tapi kalau saya sendiri ketika SMA saya udah membuktikan bahwa saya bisa mandiri. Dimulai dari kelas 1 SMA, terus kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA saya ngambil magang di Jakarta, di mana Banjar ke Jakarta itu jauh, di mana saya harus berpisah berbulan-bulan. Saya membuktikan kepada orang tua waktu itu saya bisa bertahan di Jakarta. Itu menjadi track record pertama. Oh, si Ridwan, kata orang tua itu, Ridwan bisa nih dia bertahan di Jakarta, mandiri. Terus ketika kelas 3, ketika saya bilang, "Mah, saya pengen kuliah di Bandung." Yang mana Banjar Bandung juga nggak deket gitu, jauh gitu. Saya pulang paling cuma satu semester sekali. Ketika aku bilang gitu, orang tua udah percaya pada saya bahwa saya bisa.
saya bisa tinggal di Bandung dengan mandiri. Jadi ketika saya lanjut di Belanda, yang mana jaraknya sangat jauh, sekitar ribuan kilometer, orang tua udah percaya karena ketika di Bandung saya udah bisa, ketika saya tinggal kemarin ketika kuliah S1 sempat tinggal di Korea, sempat tinggal di Singapura juga bisa, kenapa di Belanda juga nggak bisa gitu. Nah, poinnya itu nggak bisa langsung. Kalau teman-teman kelas 1 di rumah aja, terus kelas 3 di rumah aja, terus aja di rumah gitu ya. Ketika teman-teman bilang ke orang tua tiba-tiba kelas 3, "Mah, saya pengen kuliah di Jakarta." Otomatis orang tua bakal agak ragu dong. Emang bisa ya anak saya tinggal di Jakarta sendirian? Dia bakal khawatir. Nah, tipsnya dari saya, meskipun ini agak telat, sekarang udah mulai yakinkan pada orang tua bahwa gue bisa nih mandiri, gue bisa nih hidup di kota lain dengan bergantung pada diri saya sendiri. Saya bisa masak, saya bisa cari baju sendiri, bisa ganti baju sendiri, bisa istrika, bisa dan lain-lain, bisa menjaga diri sendiri. Nah, itu perlu dibuktikan kepada orang tua, gak bisa hanya ngobrol doang. Itu dari saya. Mudah-mudahan ngejawab. Oke Kak, mungkin bisa satu pertanyaan lagi dari Zahra Miftahul. Dia bertanya, dibilang tadi kan Kak Ridwan, gimana nih? Tunggu. Dari Zahra Miftahul, saya ingin bertanya kembali. Tadi kata Kak Ridwan, salah satu tips dapat beasiswa S1 yaitu persiapan dokumen dan berkas, yaitu surat tidak sedang menerima beasiswa, sedangkan Kak Ridwan mendapatkan 2 beasiswa sekaligus. Itu gimana, Kak? Nah, ini bagus juga pertanyaannya. Seperti tadi yang saya bilang, teman-teman bisa dapetin lebih dari 2 beasiswa, asalkan tidak menyalahi aturan. Sedangkan beasiswa yang meminta penerimanya untuk tidak menerima beasiswa yang lain itu nggak banyak. Jadi pada dasarnya teman-teman itu bisa mengcombine beasiswa yang tersedia. Jadi saya itu ketika S1 bidik misi itu tidak mewajibkan saya untuk hanya menerima bidik misi aja. Begitupun dengan beasiswa dari luar kampus yang saya dapatkan, yaitu beasiswa rumah kepemimpinan. Dari rumah kepemimpinan, dia memperbolehkan saya mendapatkan beasiswa juga. Jadi mereka nggak minta surat saya yang menyatakan bahwa tidak menerima beasiswa dari manapun. Kayak gitu teman-teman. Jadi pada dasarnya bisa mengcombine 2 beasiswa sekaligus gitu ya, seperti saya lakukan, dan bisa beberapa orang teman saya bahkan dapat beasiswa lebih dari 2, ada yang dapat 3, ada yang 4. Bukan berarti maruk ya, bukan berarti serakah gitu kok Kak Ridwan ngambil banyak beasiswa, karena waktu itu saya memiliki peluang untuk bisa mendapatkan beasiswa itu, terus saya juga berusaha untuk mendapatkan beasiswa itu. Terus saya juga butuh waktu itu beasiswa itu karena bidik misi waktu itu 600.000 kurang cukup untuk memenuhi biaya kuliah di Bandung. Jadi saya perlu mendapatkan beasiswa tambahan, yaitu beasiswa dari rumah kepemimpinan. Mudah-mudahan. Closing statement dari saya, aku ingin teman-teman coba baca tulisan ini, kebaca nggak? Ini merupakan postingan saya di Instagram, dan ini foto saya dengan sahabat saya di Belanda sekitar 1 bulan yang lalu. Nama saya Ridwan, teman saya Indra Herdiana. Ini Indra Herdiana tuh ini. Kalau misalkan sudah baca, silakan di chat. Saya sudah baca.
Sudah pada baca ya? Udah Kak. Oke. Teman saya ini merupakan salah satu saksi yang menuliskan, yang menandatangani surat komitmen ketika SMA. Dia udah lulus dari Inggris, S2 juga dari Manchester University. Saya ingin kasih tahu kepada teman-teman, ketika teman-teman membuat sebuah mimpi, yang mana ketika SMA mungkin ngerasa mimpi ini sangat tidak mungkin teman-teman dapatkan, bahwa itu bisa loh diraih. Buktinya saya sendiri dan teman saya sendiri ini, kita berasal dari keluarga yang sederhana. Aku nggak pernah, seperti yang saya bilang di sini, saya nggak pernah mendapatkan ranking 1. Indra ini selalu mengalahkan saya dalam hal ranking. Ketika SMA, dia selalu ranking 1 mulu. Tapi ketika SMP, saya selalu ngalahin ranking dia. Terus ketika kelas 3, kita sama-sama membuat tulisan tadi, komitmen tadi. Suratnya ditandatangani oleh dia. Salah satu yang menandatangani juga itu Handri. Dia sekarang lagi S2 di UNY di Jogja. Dan waktu itu kita sama-sama bermimpi pengen melanjutkan kuliah di luar negeri, di Eropa. Tuhan itu nggak akan diam saja gitu. Ketika mendengar bahwa hambanya itu memiliki mimpi yang sangat besar. Saya ingin ngasih tahu kepada teman-teman bahwa ketika teman-teman membuat sebuah mimpi, meskipun itu mimpinya sangat besar sekali, yang mana teman-teman nggak pernah membayangkan bahwa mimpi itu akan tercapai, percayalah, selalu ingat kutipan ini, bermimpi, berdoalah, karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan mau diskusi dengan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Bisa silakan kalau misalkan ada pertanyaan bisa follow up ke tim panitia atau misalkan ke saya boleh langsung japri kalau ada pertanyaan yang belum jelas.